Kita tengah menyaksikan alam yang lelah. Di Sumatera, air bah bukan lagi tamu tahunan, tapi ancaman harian. Ribuan hektar tanah yang dulunya adalah hutan hujan tropis, kini berubah menjadi karpet hijau bernama sawit. Secara ekonomi, sawit adalah emas. Tetapi secara ekologis, kita melupakan satu hal. Akar sawit tak sekuat akar pohon meranti dalam memeluk tanah. Saat hujan turun, tanah yang telanjang di bawah kanopi sawit tak mampu menahan air. Akibatnya, banjir. Sebagai manusia, kita seringkali merasa bisa menaklukkan alam. Kita membuat gunung demi komoditas, mengeringkan rawa demi angka-angka ekonomi. Kita lupa bahwa alam punya batas. Dan ketika batas itu dilanggar, alam tidak membalas dendam. Ia hanya mengembalikan keseimbangan dengan caranya sendiri, yang seringkali menyakitkan. Di tengah krisis ekologi ini, mari kita menengok sejenak ke tanah Pasundan. Bukan untuk membandingkan siapa yang lebih baik, tapi untuk melihat kembali apa yang hilang dari cara kita memperlakukan bumi. Masyarakat Sunda tradisional memiliki filosofi hidup yang justru menjadi antitesis dari eksploitasi sawit yang masif. Mereka bukan anti pemanfaatan. Orang Sunda tetap bertani, tetap berkebun, tapi kuncinya ada pada satu kata, batas. Leluhur Sunda membagi hutan dengan sangat ketat dalam konsep Tritangtu. Pertama, leweng larangan atau hutan keramat. Ini adalah area suci, tidak boleh ditebang, tidak boleh dimasuki sembarangan. Fungsinya murni sebagai penjaga sumber air dan paru-paru bumi. Kedua, leweng tutupan atau hutan lindung. Area penyangga yang boleh dimanfaatkan tapi dengan syarat ketat. Ketiga, baru ada leweng beladahan atau hutan garapan. Di sini manusia boleh bertani dan mengambil hasil bumi. Bandingkan dengan perkebunan sawit monokultur yang seringkali menabrak zona leweng larangan dan tutupan demi perluasan lahan. Dalam budaya Sunda, melanggar batas hutan bukan hanya soal hukum negara, tapi soal kabendel, kualat atau bencana. Penghormatan ini bahkan terekam dalam kain mereka. Pada motif batik Garutan atau Tasikmalaya yang penuh dengan ornamen bambu atau awing ngarambat dan hayam, mereka melukis alam di kain karena mereka mencintainya, bukan karena ingin menguasainya. Mengapa banjir di Sumatera terjadi? Karena kita mengejar lebih banyak minyak, lebih banyak lahan, lebih banyak untung. Sementara itu, kearifan Sunda mengajarkan filosofi cukup, mengambil secukupnya, menanam seperlunya. Padi tidak dijual habis-habisan dan dibuang cepat, tapi disimpan di lumbung atau lewit untuk ketahanan pangan. Ini adalah bukti bahwa orang Sunda mengetahui batas kemampuan alam memberi. Mereka tidak memaksa tanah bekerja melampaui kapasitasnya. Pepatah Sunda mengatakan, gunung temenang di lebur, lebak temenang di ruksak, larangan temenang di rempak. Banjir hari ini adalah pengingat keras bahwa teknologi boleh maju, tapi etika terhadap bumi, mungkin kita harus belajar mundur ke belakang. Kembali pada kearifan leluhur yang tahu diri. Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Isi rimba